Nah, hari ini kita akan membahas materi yang sangat penting sekali, yaitu hak dan kewajiban. Sebelumnya, apakah anak-anak ibu pernah mendengar kata hak dan kewajiban? Ayo. Nah, hari ini kita akan belajar apa itu hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Materi ini penting karena kita semua termasuk ibu adalah warga negara Indonesia. Kita mempunyai kewajiban untuk menjaga negeri kita supaya tetap aman dan harmonis. Pertama, mari kita bahas dulu apa itu hak dan kewajiban. Siapa di sini yang tahu apa itu hak? Ayo. Iya, betul. Hak adalah sesuatu yang berhak kita dapatkan. Misalnya, hak untuk hidup, hak untuk sekolah, hak mendapatkan perlindungan, dan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Selanjutnya, siapa yang tahu apa itu kewajiban? Yo. Nah, kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Misalnya, membayar pajak, menaati peraturan, dan ayo apalagi? Ya, betul. Menjaga lingkungan hidup. Nah, apa anak-anak tahu di dalam pasal berapa ada terdapat mengenai hak dan kewajiban? Ayo. Nah, di dalam Undang-Undang 1945 sebenarnya sudah ada tercantum pada pasal 31 yang menyatakan bahwa setiap warga negara yang ada di Indonesia berhak mendapatkan pendidikan. Tapi di sisi lain kita juga punya kewajiban. Ayo, apa? Kewajiban kita yaitu menaati peraturan, menghormati sesama manusia, dan ikut membangun negara Indonesia. Nah, kalau salah satunya aja yang kita jalankan, pasti keseimbangan di masyarakat akan terganggu. Nah, anak-anak, mari kita saksikan video yang ibu tayangkan di papan tulis ini ya. Kewajiban dan hakku ketika di sekolah, hormati ibu guru, berhak menuntut ilmu, tuntas kewajibanku, hei, sungguh senang hatiku, hak-hakku pun ku dapat, belajar menjadi nyaman. Kewajiban dan hakku ketika di sekolah, hormati ibu guru, berhak menuntut ilmu, tuntas kewajibanku, hei, sungguh senang hatiku, hak-hakku pun ku dapat, belajar menjadi nyaman. Nah, apa yang kalian bisa simak dari video yang ibu tayangkan tersebut? Apa kalian sudah paham apa itu hak dan kewajiban yang kalian miliki sebagai warga negara Indonesia? Ayo, di sini siapa yang dapat menyebutkan apa aja hak dan kewajiban sebagai warga negara? Ayo, yang di belakang.
Selanjutnya, ibu punya contoh. Misalnya nih, ada seorang anak yang merasa memiliki hak untuk bermain setiap hari. Nah, tapi di sisi lain, anak ini juga mengabaikan tanggung jawabnya. Misalnya di rumah membantu orang tua, belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah orang tuanya akan marah karena anaknya bermain saja sepanjang hari dan tugasnya tidak selesai. Nah, dari yang kalian pahami, apa yang salah dari contoh yang ibu berikan tadi? Ayo. Nah, yang salah di sini adalah anak ini hanya menuntut haknya tetapi lupa menjalankan kewajibannya sebagai seorang anak yang baik dalam membantu orang tua dan sebagai murid yang baik yang mengerjakan PR-nya dengan benar. Jadi, hak dan kewajiban itu harus berjalan. Ayo, yang itu. Ya, harus berjalan seimbang. Untuk membuat anak-anak ibu lebih paham, coba kalian pikirkan apa saja menurut kalian hak dan kewajiban yang utama sebagai seorang murid. Ayo. Nah, selanjutnya, apa kewajiban yang kalian lakukan di rumah? Misalnya, ayo, silakan. Yang ketiga, bagaimana misalnya kalian melihat ada seseorang yang melanggar hak orang lain? Nah, apa yang akan kalian lakukan? Anak, hari ini kita sudah belajar apa itu hak dan kewajiban. Intinya, hak dan kewajiban itu adalah dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Kalau kita hanya menuntut hak tanpa menjalankan kewajiban, maka kita akan menjadi seseorang yang egois. Kalau kita hanya menuntut hak tanpa menjalankan kewajiban, kita akan menjadi orang yang egois. Itu tidak baik ya anak-anak. Nah, sebaliknya, kalau kita hanya menjalankan kewajiban tanpa mendapatkan hak yang layak, maka rasanya tidak adil ya. Ayo coba dari sekarang kalian renungkan bagaimana cara kalian dalam menjalankan hak tanpa meninggalkan kewajiban agar semuanya terasa seimbang ya. Nah, dari materi yang kita pelajari, kalian ibu beri PR ya untuk dikerjakan di rumah. PR-nya adalah menuliskan 3 hak dan 3 kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Nah, kalau kalian kurang paham, bisa kalian minta bantuan kepada orang tua atau kakak kalian ya. Jangan lupa PR-nya dikumpulkan minggu depan. Terima kasih atas perhatian kalian semua untuk pelajaran hari ini. Terakhir kali, ayo kita melakukan ice breaking sama-sama ya.
Sampai berjumpa lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.